وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kemudian yang ketujuh, bagaimana cara pembagian hewan kurban? Tidak ada ketentuan, sudah saya singgung. Berapa banyak daging kurban yang harus dibagikan, tetapi sebaiknya, ini idealnya, sepertiga dimakan, sepertiga disedekahkan, sepertiga sisanya disimpan. Artinya kalau ada orang yang kemudian setengahnya disimpan, setengahnya dibagikan, boleh. Setengahnya disimpan, setengahnya dihadiahkan, boleh. Gitu kan. Ini kalau di sini dikatakan disimpan ya. Kalau nanti di dalam kitab yang lain itu bukan disimpan, dihadiahkan. Karena yang dimakan dan disimpan ini ya mirip aja. Gitu. Dimakan itu untuk dirinya sendiri, simpan juga untuk dirinya sendiri. Tapi dalam dalam apa namanya dalam kitab yang lain itu dihadiahkan. Nah, hadiahkan ini bisa kepada orang kaya, tapi kalau disedekahkan itu kepada orang miskin. Nah, tapi menurut riwayat yang ada itu apa namanya dibagi tiga, yaitu dimakan, diberikan, dan kemudian disimpan. Nah, simpan sama dimakan ini untuk dirinya sendiri. Nah, diberikan ini dibagi dua untuk orang miskin atau orang kaya. Nabi SAW bersabda, "Qulu wa'atimu wadakhiru." Makan, kemudian kasih makan, atimu itu kasih makan ke orang. Ini pun juga bisa mentah, bisa matang. Artinya mau dimasak dulu sebagian matang boleh. Wadakhiru. Ini macamnya piye ya, ini alif ini. Wadakhiru. Ini alifnya ini apa bacanya ya? Eh? Salah tulis ya. Mengenai wadakhiru, maka simpanlah. Nah, simpan dan makan ini satu paket ya. Artinya makan kalau kita masak kan ya seperlunya toh. Nah, nanti ada juga dihadiahkan. Memberi makan mencakup sedekah untuk fakir miskin dan orang kaya. Jadi intinya pokoknya tiga, dirinya dan orang lain. Orang lain ini orang miskin dan orang kaya. Namun seandainya seorang menyedekahkan seluruhnya maka boleh. Itu sudah tak bilang. Jadi fleksibel sebenarnya. Tergantung. Misal gini, kadang tuh ada orang tuh berlebihan. Satu rumah tensinya tinggi semua. Kalau makan daging kambing sakit semua. Terus dia milih korban kambing. Gitu. Ya sudah kalau memang korban kambing ya udah dibagian semua ya nggak apa-apa, nggak usah dimakan. Nah, terus untuk merayakan kurban kami makan apa? Ya ayam lah biar kemudian nggak sakit atau beli daging sapi biar nggak sakit. Nah, kemudian dia nggak mau, dia pilih makan daging kambing karena berpendapat nggak ikut makan nggak sah. Ini salah lagi. Nah, kira dia makan malah sakit, gitu kan. Oke, muncul rumus gitu kan. Kurban marahi tensi tinggi. Ya, nggak boleh kayak gitu ya. Jadi syariat itu ada bukan untuk kemudian mengacaukan kehidupan kita. Justru itu ada menjadi berkah orang lain atau kita. Katanya kalau nggak jadi berkah buat kita, jadi orang berkah untuk orang lain. Dan kemudian paling nggak minimal ke kita ya, lebih kepada pahala dan juga barokah dalam artian barokah yang bukan dalam konteks sekarang itu dalam artian makan dagingnya, tapi barokah yang lain mungkin rezekinya tambah dan seterusnya gitu. Jadi jangan sampai kemudian kita punya pikiran yang sempit ya dalam memahami syariat. Namun seandainya seorang menyediakan seluruhnya maka nggak apa-apa. Berdasarkan hadis dari Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, Amaroni Rasulullah SAW an aqwama ala budni. Nabi SAW pernah memerintahkan padaku untuk mengurusi kurbannya. Mengurusi kurbannya Nabi SAW. Wa anta saddaqa bilhumiha, dan untuk menyediakan daging-dagingnya, wa juludiha, dan kulit-kulitnya. Nah ini banyak takmir itu yang keliru ya. Kulitnya dijual, ini nggak boleh. Jadi kulitnya itu pun sedekahkan, kasihkan ke fakir miskin. Ini loh kulit sapi ini satu orang satu, misal punya apa korban di situ sapinya 10, cari fakir miskin 10, kasih kulitnya satu-satu gitu. Nah terus dia buat apa? Terserah. Kalau udah dikasihkan dia mau jual boleh. Kalau udah dikasihkan dia mau potong-potong kayak oseng-oseng boleh. Jangan dibalik-balik gitu loh. Jual kayak kalau tak mirip. Kalau saya kayak duit, nah, ini nggak boleh ya tak mirip. Kemudian wa wa ajillatiha, dan pakaian unta tersebut, pakaian saya nggak tahu maksudnya, mungkin pelananya mungkin, saya nggak tahu maksudnya. Wa an la u'tiya al jazaro minha, dan tidak dibolehkan memberi suatu upah pun dari kurban kepada jagalnya. Jadi ada juga nih taman-taman masjid itu yang kemudian dia oh kulit itu dijual we, gopo ngopai jagale, ini nggak boleh. Jadi kalau memang Hah? Oke, turun.
Jadi kalau memang kita menggunakan jasa jagal yang bayar, maka kalian kalau jadi panitia, minta juga biaya potongnya. Jadi misal tanya ke jagal, sapi piro mas? 500.000. Ya udah, berarti orang yang korban itu diminta urunan. Jangan 500.000. Kan itu satu sapi kan 7 orang, 100-100, jadi 700. 200-nya kalau sisa itu kan buat bisa beli kresek segala macam gitu. Jadi jangan pernah mengambil operasional dari daging korban atau menjual kulitnya atau menjual tanduk atau kepalanya. Nggak boleh. Ya, maka semua harus dalam bentuk pembagian, dibagikan secara cuma-cuma, bukan kemudian ditransaksikan. Dibolehkan memberikan daging korban kepada fakir miskin selama, maaf, dibolehkan memberikan daging korban kepada orang kafir selama orang kafir tersebut bukan merupakan kafir harbi. Jadi kafir harbi itu kafir yang benci orang Islam dan merangi orang Islam, itu nggak boleh. Tapi kalau orang kafirnya ini orang kafir yang biasa-biasa aja di masyarakat, gitu kan, bahkan ada potensi masuk Islam, boleh. Kita dibolehkan memberi daging korban kepada orang kafir muahid, baik karena statusnya sebagai orang miskin, kerabat, tetangga, itu karena dalam rangka menarik simpati mereka. Muahid itu dia ada di dalam satu negara dan dia mendapatkan jaminan keselamatan dari negara. Jadi contoh warga warga Indonesia yang non Muslim itu masuk di situ, muahid gitu. Bahkan ada sebuah hadis yang jarang disampaikan oleh teman-teman yang beraliran keras gitu kan. Ya, Nabi SAW bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium bau surga. Sama teman-teman itu nggak pernah disampaikan itu. Akhirnya mereka gampang ke gawe masalah sama orang non Muslim. Ya, benar agama kita yang benar, agama kita yang hak, agama mereka yang salah, agama mereka yang keliru. Tapi bukan berarti kemudian kita juga bisa semena-mena kepada mereka. Nah, sehingga dalam konteks ini, maka kita ketika memberi orang kafir, maka usahakan orang kafir ini adalah orang yang memang kita ingin dakwah. Jadi kalau orang kafir itu melakukan kristenisasi, sebenarnya kita juga bisa islamisasi. Caranya banyak fasilitasnya, zakat, kurban, gitu. Maka ketika kita memberi ya, kalau perlu, kalau bisa ya sambil didakwai. Yo, kayak daging kurban, yo, kamu tahun ngarep sholat yo, gitu. Dan bahasa-bahasa kayak gitu, bahasa-bahasa ringan itu. Ya, apa-apa, ya, agar kemudian mereka juga mendapatkan hidayah. Saya itu kalau lihat orang kafir, gue kitab mereka tuh ya mesaknya, gitu. Udah sepuh loh kitab-kitab mereka, gitu. Apalagi apa namanya, eh, mereka nggak paham gitu kan. Kasihan sebenarnya, tapi sudah. Kemudian namun tidak diperbolehkan dengan daging kurban kepada kafir harbi. Ya. Jadi tadi dalam rangka menarik simpati, karena kewajiban kita kepada kafir harbi adalah merendahkan mereka dan melemahkan kekuatan mereka. Hukum ini juga berlaku pada pemberian sedekah. Jadi kalau jelas orang kafir yang benci banget sama kita, apain itu? Dianjurkan bagi orang yang berkorban akan memakan daging kurbannya dan bersedekah dengannya. Makan dan sedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liyashhadu mana fi amalahum", supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka. Wa yadhkurusmallah fi ayyamin ma'lumat, dan menyebut nama Allah pada hari-hari tertentu, alama razaqahum, atas apa yang Allah karuniakan kepada mereka, min bahimatil an'am, dari binatang ternak, fakulu minha, makanlah, wa imu al-ba'is al-fakir, dan berilah makan orang-orang yang al-ba'is, sengsara, wal fakir, dan orang-orang fakir, orang-orang susah lah gitu ibaratnya. Jadi ketika Idul Fitri aja kita nggak boleh membiarkan mereka kelaparan sehingga diwajibkan kita untuk memberikan zakat fitrah, maka ketika kurban kita juga nggak boleh membuat mereka dalam kondisi yang sedih karena nggak punya daging, maka kita kasih daging. Jadi ini kalau dari sisi apa namanya ekonomi sosial gitu, itu adalah saat dimana orang-orang susah ibaratnya itu menikmati gizi tambahan yaitu protein hewani. Jadi Islam tuh sampai seperti itu mikirkan kesejahteraan manusia. Karena kalau sampai kurang gizi, ya itu cilik namanya stunting. Stunting akhirnya susah tumbuh, bahkan nanti akan ada gangguan-gangguan tertentu. Maka dengan makan daging ini diharapkan itu ada gizi-gizi yang terpenuhi karena ada beberapa unsur yang memang nggak bisa kita dapatkan kecuali dari binatang. Allah Ta'ala. Kemudian diperbolehkan menyimpan daging kurban sampai waktu yang lama, selama masih enak dimakan. Kecuali jika kurban disembelih pada saat-saat kelaparan, maka tidak boleh menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Berdasarkan hadis dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu. Jadi kalau kamu punya freezer, kamu taruh freezer dalam rangka untuk mengawetkan dagingnya, atau di daerah-daerah tertentu itu ayam mutasrik ya, itu tasrik itu artinya mendendeng gitu kan. Maka ada sebagian orang yang kemudian didendeng dagingnya itu boleh ya disimpan sampai setahun, boleh, tidak ada masalah. Beda kayak zakat fitrah. Zakat fitrah itu dikumpulkan
dan harus dibagikan sebelum khotib naik mimbar. Makanya takmir masjid itu nggak benar kalau kemudian mengumpulkan zakat fitrah kemudian bagi ini nanti habis sholat id. Ya, kecuali nih, misal nih takmir masjidnya tempat Yahya nih udah punya target nih si Fulan. Nah si Fulan ternyata baru nggak di rumah, kemudian udah deal, Pak saya mau nganterin zakat fitrah buat jenengan 1 ton beras, ini jenengan nggak di rumah. Kira-kira jangan di rumah kapan? Oh nanti mas, Idul Fitri hari kedua saya baru nyampe rumah. Oke, kita akadkan sekarang ya, nanti serah terimanya nanti Idul Fitri itu boleh. Tapi kalau dari awal dia, wah kosong rana sing ngedumke nanti we sambil jalan ya, bar foto ya rapopo, ini nggak boleh ya kayak gitu. Maka beda dengan daging kurban. Daging kurban disembelih di tanggal 10, 11, 12, 13. Nah ngedum kene ya, sampai ngedum kene apa namanya? Ketika kamu udah dapat dum-duman pembagiannya, maka kamu simpen sampai setahun yang akan datang nggak apa-apa. Selama nggak rusak, selama tidak ada kelaparan. Tapi kalau ada kelaparan, ada bencana, maka nggak boleh lebih dari 3 hari. Nabi SAW bersabda, "Man doha minkum fala yusbihna ba'da salisatin." Barang siapa yang berkurban, maka tidak boleh ada daging kurban yang masih tersisa di rumahnya setelah 3 hari. Wa fi baitihi minhu syai'un, dan di rumahnya tidak boleh ada sesuatu apapun dari daging itu yang tersisa. Malah maka al-amul mukbil, maka kemudian tahun berikutnya, qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, naf'alu kama fa'alna amil madi, apakah kurban hari ini harus dilakukan sebagaimana kurban yang dulu, yaitu tak boleh lebih dari 3 hari. Qala, kata Nabi SAW, kulu atimu wa dahiru, makan, beri makan dan simpan boleh disimpan. Kemudian fa'in dzalikal am karena binnasi jahdun, pada tahun yang lalu itu manusia itu sedang dalam kondisi kesulitan, fa'aratu anta'inu fiha, dan aku pengen menolong. Mana bidina azan ya Allah ya. Di sini kelihatan banget bagaimana Nabi SAW itu orang yang cerdas ya. Walaupun memang Nabi SAW itu nggak bisa membaca, tapi beliau SAW itu orang yang cerdas. Jadi kalau dalam teori ekonomi itu namanya ekonomi makro, bagaimana sesuatu itu tidak boleh terkumpul pada orang kaya, maka harus segera dikeluarkan. Ya, kalau uang ya bentuknya sedekah, bentuknya infak, zakat, sedekah, infak. Gitu. Tapi kalau daging ya bentuknya ya dibagikan dagingnya. Ya, ini orang cerdas, benar-benar cerdas. Dan dalil ini dikutip nih dalam ilmu-ilmu ekonomi Islam. Maka bersyukur kalian jadi orang Islam. Nah, jangan sampai kemudian kamu berpikir untuk mencari agama selain Islam. Harusnya orang Islam itu bangga dengan Islam, belajar Islam itu. Karena kita belajar setiap hari sampai kita mati, insya Allah kita ya masih ada aja yang kurang, gitu. Masih ada aja yang keliru, masih ada aja yang harus kita tambahi dari ilmu itu. Jadi jangan pernah merasa puas ya, aku mau kitab 30 kok, pinter dewi saat dunia enggak ya. Jadi saya itu ya kadang miris ya ndelok orang-orang yang ngaku Habib gitu kan, kemudian dia berdakwah dengan menjual agama, ya, lemah renek kuburan itu kayak kuburan gitu kan, dalam rangka untuk nyari sumbangan gitu kan. Gitu nyari sumbangan ya untuk memperkaya diri mereka sendiri gitu. Kemudian menyuruh masyarakat untuk mencintai kuburan itu gitu kan. Dan Nabi SAW mengatakan la tattahidu kubri aidan, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai hari raya gitu. Kama ittakhadhu al-yahud wan nasara, bagaimana orang Yahudi dan Nasrani melakukan itu gitu. Ittakhadhu kubur anbiya'i masajida, yang mereka menjadikan kuburan para nabi-nabinya dan wali-walinya itu sebagai masjid-masjid tempat ibadah gitu kan. Nah, Habib yang membantah, kita di kuburan itu tidak sujud, kita di kuburan itu cuma berdoa. Faktanya sujud kok, gitu. Cari aja di Google loh. Mereka itu sujud di hadapan kuburan. Bahkan ada yang sholat menghadap kuburan. Nah inilah yang kemudian kita tuh miris itu. Harusnya pergerakan mereka itu tidak sekitar itu, gitu. Tapi seperti yang dicontohkan Nabi SAW, yaitu pertama dari sisi tauhid, kemudian yang kedua, kekayaan itu justru bukan dipegang tapi disebar gitu loh kepada kaum muslimin yang susah. Bukan kemudian memperkaya diri sendiri dengan cara-cara menjual agama seperti itu. Kakeknya nggak pernah nyontoin gitu. Kakeknya itu malah nyontoinnya itu kalau punya harta itu udah didongki. Sampai Nabi SAW itu nggak pernah sholat, nggak khusyuk itu karena masih menyimpan harta sodako segede jari emas. Emas segede jari. Gitu. Maka itu yang harusnya dipahami ya. Jangan kemudian memperkaya diri dengan agama, dengan mengajarkan yang jelek-jelek.